wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai, kita perlu masing-masing sudah. Silakan. Selesai. Oke, pada pertemuan kali ini itu dalam komputer ya, dari komputer itu pertemuan kedua, yaitu tentang pengenalan perangkat keras ya. Perangkat keras. Mungkin teman-teman sudah tahu yang namanya perangkat keras ya, apalagi di dalam sebuah komputer. Mungkin bisa menyebutkan untuk perangkat keras? Oke, casing, hard disk, pulsa ya, informasi ini sudah paham ya. Ada yang belum paham tentang perakitan ataupun dalam sebuah komputer? Mbaknya, apa yang belum paham? Tidak tahu sama sekali. Oke, mungkin di sini kita akan belajar tentang itu ya. Jadi perangkat keras komputer yaitu merupakan sebuah perangkat di mana perangkat tersebut akan mendukung dalam suatu proses di mana CPU itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Saya ambil contoh sebuah monitor. Monitor sebagai penampil ya dalam ataupun istilahnya output dalam sebuah tampilan komputer. Ada juga LCD ya, LCD juga sebuah tampilan. Selain itu mungkin ada juga tampilan yang lain, mungkin yang bentuknya kertas dan sebagainya. Pernah menggunakan apa? Printer loh mas. Printer ya, printer itu termasuk tampilan dalam sebuah apa itu namanya, tampilan komputer ya dalam bentuk hard ya. Untuk referensi kita menggunakan dari Brian K. William dan juga J. Glenn Brokers, Computer Science dan Using Information Technology. Selain itu juga saya juga menggunakan modul yang saya buat. Oke, di sini ada tentang komponen-komponen dalam TI, elemen sistem komputer, dan juga ada komponen yang lainnya. Nah, untuk konten ada perangkat keras input, output, perangkat keras proses, siklus, dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh yang sudah tadi disebutkan dalam pertemuan tadi ya. Ada yang paling atas tadi apa itu? Light pen ya. Light pen pernah menggunakan light pen? Belum. Pen yang ada lasernya. Pen yang ada apa istilahnya kayak infrarednya, di mana dia digunakan di papan atau pen. Biasanya digunakan untuk kalau di TI itu untuk multimedia biasanya, untuk menggambar sketsa. Biasanya untuk sketsa-sketsa yang sekarang itu kayak game itu menggunakan sketsa itu supaya dapat menampilkan sebuah karakter atau pencarian. Atau juga dalam sebuah animasi dia juga menggunakan model pen juga. Selain itu juga ada monitor ya, tadi sudah saya sampaikan. Yang bawahnya yang hijau itu apa itu? Ya, display. Ya, display adapter atau istilahnya yang lain. Nah, VGA ya, VGA. VGA ada berapa jenis? Dua. Ya. Apa? Oh, outbound sama outbound ya. Apa tadi? Display ataupun yang sudah bisa dilepas ataupun yang outbound itu juga sudah di dalam sebuah motherboard. Itu ya. Nah, kalau yang ini biasanya ditempatkan di dalam sebuah PC, gitu. Oke. Terus yang ini port apa ini? Ya, port tambahan. Ya, port tambahan. Ini biasanya port digunakan untuk model PC-PC yang agak lama ataupun PC-PC yang baru itu supaya dia supportnya ataupun lebih bagus untuk pentransferan data dan sebagainya.
biasanya digunakan untuk port RJ45 untuk LAN juga. Itu biasanya yang lebih bagus menggunakan gigabyte. Pernah mendengar gigabyte? Pernah ya? Tapi bukan gigabyte yang apa itu istilahnya dalam kecepatan itu data dan sebagainya ya. Tetapi ini juga hampir sama, tapi datanya data model menggunakan port gitu. Bukan data di dalam kita waktu mengakses internet itu bukan ya, beda ya. Oke, selanjutnya ada juga keyboard ya. Keyboard juga merupakan perangkat keras yang penting bagi sebuah PC ataupun komputer. Oke, ada juga mouse trackball. Pernah menggunakan mouse trackball? Sekarang itu sudah jarang digunakannya. Kalau dulu modelnya mouse tapi atasnya itu ada bola. Mungkin sekarang digunakan oleh pihak militer biasanya untuk menyeting dalam sebuah presisi radar dalam jangkauan untuk infrared rudal itu ataupun mesin CMD ya, ICMD ya, ataupun istilahnya itu bom pintar, di mana titik tertentu dia di titik secara otomatis dia akan sampai situ, walaupun mungkin untuk kepresisian 98 atau 90% lah. Oke, ini tadi iPad ya, terus ini ada mikrofon juga masuk ke dalam perangkat keras komputer. Mungkin selain ini tadi sudah disebutkan juga ya, selain yang di sini ada lagi tadi motherboard ya, power supply juga. Pernah tahu yang nama power supply? Oh iya, power supply itu sebuah perangkat di mana dia akan menyuplai power ke dalam PC. Di situ ada tegangan 12 volt, 5 volt dan 3 volt. Itu tergantung warnanya juga. Standarnya untuk 3 volt itu menggunakan warna kuning, warna merah, maaf. Untuk yang kuning itu 12 volt. Terus yang hitam biasanya ground ya. Ground ataupun kalau di dalam listrik itu atau minusnya itu juga menggunakan hitam. Terus untuk hijau sendiri itu groundednya ke tanah, biasanya untuk mengurangi efek kejut. Tahu efek kejut? Strom ya. Memang Malaysia sendiri juga mempunyai listrik statis ataupun istilahnya yang listrik kecil. Mungkin teman-teman waktu SMP ataupun SD pernah mainan pakai penggaris itu ya, gosok-gosokan untuk ya hampir sama dengan gitu. Itu sebenarnya juga listrik itu kecil. Itu memang sebuah permainan yang mungkin sederhana tapi itu termasuk fisika juga. Oke, ini apa namanya? Scanner ya. Ya, berarti tahu lah. Yang atas? Webcam. Ya, webcam sendiri juga banyak jenisnya ya. Ada webcam yang model kayak gini, ada yang webcam yang langsung di dalam sebuah monitor ataupun dalam sebuah layar TV dan sebagainya. Oke, kesemuaan ini tidak akan dapat berjalan tanpa adanya power supply. Sudah disampaikan oleh Pak itu karena memang di situ power supply merupakan hal penting dalam sebuah rangkaian ini. Tanpa adanya itu tidak akan bisa, karena tadi ada listrik 12 volt, 5 volt dan 3 volt. Oke. Untuk joystick mungkin teman-teman sudah tahu lah namanya joystick yang biasa main PS biasanya ya. Itu termasuk dengan joystick, walaupun ada joystick yang model steering ataupun stereo ya. Ada yang model pilot itu yang apa? Model kuas saja ya. Pernah menggunakan itu? Pernah. Iya. Mungkin sekarang untuk di atas ya. Di atas time zone misalnya dia. Ya. Memang sekarang model kayak gitu sudah mulai jarang karena kebanyakan sudah menggunakan model stick biasa itu ya.
dan juga sudah menggunakan PC biasanya. Kalau dulu model dindong juga ada ya, dindong pernah menggunakan dindong. Nah, yang koin ya, yang koin itu juga sama juga. Itu juga sebuah komputer di mana komputer tersebut menggunakan alat ataupun perangkat keras untuk menjalankannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk perangkat inputan sendiri ini dibagi di sebelah kiri apa kiri? Kiri ya, kiri. Ya, Inputan ya ini ya. Dimana ini ada tape recorder. Nah, dia masuk ke dalam isi itu nantinya akan dapat dilihat di dalam monitor ataupun di luar monitor ataupun di dalam proyektor ataupun outputnya. Scanner juga misalkan data penting dan sebagainya akan dibuat menjadi digital dan disimpan di dalam disk dan sebagainya. Itu harus dia inputan ataupun sebagai inputan. Ada juga tadi keyboard, mouse, mikrofon dan juga yang bawah sendiri digital amplifier. Oke. Terus yang sebelah sana tadi ada outputnya, ya. Memang ini semua saling berketerkaitan. Ada sound speaker ataupun speaker menggunakan sound card ya. Sound card sendiri yang bagus biasanya dia juga lebih mahal dan dia lebih bagus dalam penyampaian ataupun kualitas suara. Nah, untuk jenis printer sendiri mungkin teman-teman sudah pernah dengar yang namanya plotter juga ya. Masih ingat plotter? Plotter itu sebuah mesin printer yang besar yang biasa digunakan sebagai baliho ataupun banner. Jadi printernya besar sekali, di mana dia mungkin kalau di sini itu di daerah SMA 3 ini yang besar itu. Indah betul, Indah itu juga dia menggunakan plotter untuk mencetak. Walaupun dia juga ada print yang kecil juga ada. Nah, dari hardware sendiri ataupun dari printer ataupun plotter itu juga tergantung dari baik buruknya sebuah produk itu dari kualitas juga, dari kualitas cat dan juga kualitas dari produk tersebut. Biasanya yang digunakan yang bagus itu menggunakan Epson ya, dengan kualitas cetak yang bagus dan dia tahan lama. Walaupun mungkin untuk dari segi harga mungkin agak mahal sedikit ya, tapi untuk kualitas memang lebih bagus dia dengan tahan. Oke, mungkin ada yang tanya dulu. Bisa lanjut. Ada? Oke, saya tanya lagi. Plotter tadi apa? Coba. Oke, paham ya. Scanner. Atau istilahnya tadi untuk pengikutan ya, pemindah ya, ataupun untuk merubah dari hard ke digital. Oke, kita lanjutkan. Nah, keyboard sendiri ada banyak jenis ya. Di sini ada keyboard, pointing device, source data, entry device. Ini 3 jenis perangkat keras. Ya, menurut William itu ada 3 ya. Keyboard sendiri ada traditional keyboard yang biasa mungkin teman-teman sudah lihat ya. Sini ada nggak sih? Nah, kayak gini. Ini termasuk traditional keyboard ataupun traditional keyboard ya. Yang biasa teman-teman pakai lah. Nah, ada juga keyboard yang digital ya, mungkin yang biasanya ini teman-teman dapati di dalam ATM yang sudah agak modern, biasanya di bank gitu menggunakan touchscreen istilahnya. Ini termasuk keyboard juga. Nah, di sini di ATM sendiri itu biasanya hanya poin-poin penting saja yang ada di situ ya, tidak mencakup kayak kalau di PC itu ada kita masuk ke pembuatan gambar dan sebagainya. Di situ hanya bisa memasukkan angka dan juga mungkin
huruf juga mungkin ada ya, tapi cuman sebagian saja, tidak mencakup semuanya. Itu untuk angka dan huruf biasanya digunakan dalam waktu pin dan juga waktu kita trouble ataupun ke customer service biasanya ada ya yang model ATM ya. Nah, selanjutnya ada pointing device ya, trackball ya. Kalau sekarang sudah menggunakan infrared ya. Dulu ada yang trackball, jadi bolanya di bawahnya ini, ataupun untuk kursornya itu di bawah. Sekarang sudah menggunakan infrared ataupun cahaya untuk pointer tersebut. Ada juga yang modelnya di atas ini ya, ini yang masih dipakai sampai sekarang. Untuk tadi yang saya sampaikan itu kebanyakan di dunia militer itu masih menggunakan itu untuk pointing dalam sebuah target. Terus kalau untuk ini fanbase komputer yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu dia biasanya digunakan untuk membuat sebuah gambar ataupun sketsa rumah dan lain sebagainya. Karena memang dengan pen tadi kita akan lebih mudah dibandingkan menggunakan mouse. Nah ini bisa teman-teman terapkan waktu membuat sebuah animasi ataupun karakter animasi dan juga membuat desain logo dan sebagainya itu akan lebih mudah dibandingkan menggunakan apa? Mouse ya. Selanjutnya ada data entry, ada scanner tadi, audio, webcam, kamera. Speech recognize system apa? Speech tahu speech? Suara ya, kata ya, suara itu. Itu hampir sama dengan mic, tapi mic yang model kecil itu ya. Oke. Sensor bisa diartikan juga sebagai kalau di dalam laptop yang agak mahal ada namanya istilah fingerprint. Ya, itu termasuk sensor juga. Dia termasuk input source datanya. Jadi data dari sidik jari ataupun sidik jari dari seorang untuk dapat mengakses sebuah laptop ataupun sebuah PC dan sebagainya. Karena memang dengan adanya sidik jari tersebut secara otomatis dia akan lebih aman. Makanya mungkin teman-teman kalau melihat film-film itu banyak sekali sekarang sudah menggunakan sidik jari, mau masuk room ataupun masuk ruangan yang itu di situ ada berharga dan sebagainya. Bahkan mungkin selain ada jari ada sensor apa itu? Yang retina ya, biometrik ya, dan sebagainya. Karena memang dengan sistem tersebut keamanan akan lebih terjamin. Oke, mungkin ada yang tanyakan dulu. Ya ada lagi. Oke, Mas Syekh, sensor apa tadi dulu ya? Oke, sensor merupakan sebuah inputan data ya. Inputan data. Oke. Terus ada keyboard. Tadi keyboard untuk mengetik tadi termasuk inputan atau apa? Inputan ya. Printer? Output ya, bukan input baca itu mantap-mantap terus. Dia ngantuk atau gimana ya? Karena dia tadi terpancing input, nah padahal output ya kalau printer ya, masuk plotter tadi ya. Oke. Terus ada juga apa tadi ya? Code reader, tahu code reader atau barcode itu? Pembaca ataupun scanner? Scanner ya, itu berarti maksudnya input atau input ya, input dipahami ya. Oke. Nah, ini di dalam keyboard bentuknya kayak gini nih ya. Istilahnya ini tut ya. Nah, di situ ada aliran listrik walaupun kecil ya, 1,8 volt. Itu untuk menjalankan huruf-huruf ataupun apa saja yang ditekan di situ dan akan masuk ke dalam prosesor dan diproses menjadi huruf biner
ataupun istilahnya 0101 itu baru akan ditampilkan di dalam baik monitor ataupun LCD dan lain sebagainya. Pernah buka ini? Belum. Ada yang udah dan belum? Belum. Kapan pernah buka? Ada yang rusak? Oh, di bawah ya. Besok lagi lah. Saya udah pernah buka itu. Ya? Mas. Oh, belum pernah. Oh, belum. Pakai tua kayaknya, pakai tua. Belum pernah. Dia biasa servis. Iya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang sampai sana apa yang namanya, Pak? Trompet. Hah? PDA ya, apa namanya? Iya. Pernah pegang ini atau belum? Ya tadi. Kalau ini sebenarnya pocket ya. Pocket. Prok itu apa? Ini kan kata. Prok gitu ya. Ini hampir sama dengan PDA ya. Jadi dulu hampir sama dengan ini ya. PDA. Jadi dulu sebelum adanya Android dan sebagainya, dulu ini yang sudah bisa mengakses Windows dan sebagainya. Pernah? Yang ini pernah makan belum? Belum juga. Ya, guys, ya. Oke. Tadi pointing device ya. Ini sudah ada mouse, trackball, touchpad. Touchpad apa touchpad? Yang dia apa? Laptop, ya, laptop ataupun netbook ataupun istilahnya itu bisa disentuh ya, lewat pad. Ya. Itu pengganti dari mouse ya untuk kursornya. Nah ini trackball ini masih digunakan ini, walaupun mungkin sekarang jarang yang apa istilahnya sudah tidak keluar di dalam produksi massal tadi saya sampaikan di Indonesia. Terus yang bawah ini yang touchpad ya, touchpad ya. Kalau model kayak gini ini memang apa istilahnya kebiasaan, maksudnya biasa menggunakan ini terus menggunakan ini juga agak apa? Ya, tidak nyaman. Tapi untuk desain dan sebagainya lebih enak menggunakan mouse dan juga tadi main ya kan. Nah ini source data entry, tadi ada scanner, mikrofon, kamera digital. Selain itu ada lagi tidak? Tadi di gambarnya tadi ada tidak? Selain tiga ini, tiga apa? Tiga. Sos itu berarti sumber ya. Sound itu berarti output ya, istilahnya dia outputnya. Inputannya selain scanner, mikrofon, kamera, ada lagi tidak? Mic. Tadi lo sudah dengar pen tadi lo pen. Nah ini masuk. Selain itu pastikan kartu ya. Touchpad ya. Selain itu sensor. Nah berarti masih belum tidur. Ada lagi nggak selain itu? Selain sensor, ada juga scanner, mikrofon, biometrik tadi ya, itu termasuk sensor juga. Selain itu, ada lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Begini kenapa? Kayaknya capek. Nah, tadi yang sekali aja keyboard mouse itu termasuk sos inputannya. Oke. Nah ini fotokopi ya. Fotokopi. Ini ya tadi scanner ya. Ini juga ya, atau istilahnya barcode tadi, itu termasuk dia source code ataupun source dalam sebuah data ya. Ini
nanti akan tampil dalam bentuk sebuah teks ataupun sebuah gambar ataupun sebuah angka ataupun sebuah foto dari pengenalan ini. Oke, kalau yang ini pastilah gambar ya. Kalau yang ini bisa jadi ya quantity, bahwa di situ misalkan kalau ini kan di rumah sakit ya. Kalau di Pak Indomaret dan sebagainya itu bisa jadi kode barang tersebut masih ada atau tidak, stoknya ada atau tidak, atau dia menunjukkan barang